Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia adalah wujudnya agama yang sempurna di dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit manusia yang mereka faham bahwasannya agama itu perkara yang penting. Lebih sedikit lagi orang-orang yang mempunyai kefahaman bahwasannya agama itu adalah perkara yang terpenting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan makan itu perkara yang penting, itu tidak salah. Kalau ada orang mengatakan minum itu penting, itu juga tidak salah. Kalau ada orang mengatakan kerja itu penting, pergi ke sawah itu penting, mencangkul itu penting, mereka tidak salah. Tapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada perkara yang lebih penting dari itu, yaitu wujudnya agama di dalam kehidupan seorang manusia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama ini tidak penting? Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan bumi, ini untuk urusan agama aja. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi. Ini karena urusan agama hadirin. Apa itu? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Lita'lamu, Allah ciptakan alam semesta ini maksudnya karena urusan agama. Supaya apa? Supaya kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Ini juga karena urusan agama hadirin, untuk membalas orang-orang yang mau mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, dibalas dengan surga di mana di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang tiada tara. Patokannya surga ini, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, sakarepe jenengan napa wonten sedaya. Ini ngira-ngirane surga ini napa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, apal-apalane penak. Pokoke surga niku kersane napa, maunya apa ada semua. Allah menciptakan kenikmatan yang begitu banyak untuk apa? Urusan agama, yaitu membalas orang-orang yang mau amal agama. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka, itu juga karena urusan agama, untuk membalas orang-orang yang tidak mau mengamalkan agama. Sehingga ketika ahli neraka mereka dimasukkan di dalam neraka, apa yang mereka katakan? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin
wa lam naku nut'imul miskin. Ketika orang-orang ahli neraka dimasukkan ke neraka, ada yang tanya, kenapa kalian kok masuk neraka? Lam naku minal musallin. Dulu saya di dunia ada orang jauhlah ngajak sholat, saya tidak mau. Walam naku nut'imul miskin. Dulu saya di dunia cari duit aja, tapi nggak pernah sedekah, ya akhirnya masuk neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka ini ada kaitannya dengan agama untuk membalas orang-orang yang tidak mau amal agama. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ocehan-ocehan ahli neraka, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata dulu saya mau mendengarkan nasihat-nasihat orang yang beragama dan kami mau berpikir, tentu kami nggak akan masuk neraka. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu ya gara-gara agama, gara-gara tidak mau menerima agama. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini untuk apa? Urusan agama juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini juga karena urusan agama. Memang di dalam ayat lain diceritakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, ciptakan siang biar manusia bekerja, ada. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam supaya manusia istirahat, ada. Tetapi itu hikmah-hikmah yang kecil. Hikmah yang terbesar Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji manusia ini, siapakah di antara manusia yang terbaik amalannya. Hadirin yang mulia, jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Bukan untuk menguji siapa yang mau amal agama, tidak. Menguji siapa yang terbaik amal agamanya. Jadi menguji siapa yang mau amal agama dengan siapa yang terbaik itu beda. Kalau dunia ini sebagaimana kata orang diciptakan untuk menguji siapa yang mau amal agama, maka berarti setiap orang yang amal agama sudah lulus. Tingkatannya sama, padahal tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang yang amal agama itu hasilnya bertingkat-tingkat. Ada yang surganya nomor 1 seperti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah paling baik amalnya. Nanti ada orang di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Sampai ada orang yang paling lemah amalannya, paling lemah imannya. Imannya hanya sekecil biji dzarrah saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di dunia ini sebagai tempat ujian. Siapa yang terbaik amalnya, siapa yang paling diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, kita perlu memahami ini, bahwasannya dunia ini adalah tempat ujian bagi kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu ujian, seperti ujian SMP, ujian SMA, maka dia ini akan mendapatkan soal-soal ujian. Ketika orang mendapatkan soal ujian, maka dibaca soal. Maka ketika dia membaca soal-soal ujian itu, dia akan menemukan soal-soal yang sulit. Maka dia akan berpikir bagaimana cara menjawabnya. Dan juga dia akan menemukan soal-soal yang mudah. Gampang mentuh. Lah ketika orang itu merasa dia diuji dan dia mendapatkan soal-soal yang mudah, dia tidak akan sembarangan. Loh, ini kok soalnya mudah sekali. Jangan-jangan jebakan ini. Maka dia lebih hati-hati di dalam menjawab soal ujiannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di dalam kehidupan manusia ini. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Dan ujian Allah itu ada 2 jenis. Ujian kesusahan
dan ujian kenikmatan. Jadi kenikmatan itu suatu nikmat di satu sisi, tapi di satu sisi itu adalah suatu ujian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kasih kita kemiskinan. Ini juga ujian. Nalikane melarat cek gelem amal agama apa ora. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang diajak amal agama. Masya Allah Pak, saya ini sekarang lagi terhimpit urusan ekonomi, belum bisa ikut-ikutan wong kurut nih lho. Niki artone dereng enten niki. Keluarga ini lagi kesempitan, belum bisa saya ikut-ikut dakwah seperti itu. Hadirin yang mulia, ini adalah pikiran yang salah. Ketika kita miskin, saat itulah ujian untuk kita. Nalikane gak ndek dhuwit jek gelem ngamal agama apa ora? Nalikane gak ndek dhuwit tesih purun teng masjid napa mboten? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemiskinan, enggak punya apa-apa kok masih ke masjid, masih dakwah, masih berjuang, maka kita ini lulus ujian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ini dalam keadaan kaya raya, uangnya banyak, rezekinya banyak, juga ujian. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau mendapatkan istana yang tidak pernah dimiliki orang sebelumnya dan orang setelahnya. Sugih Nabi Sulaiman. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat-nikmat yang begitu banyak untuk saya ini. Liyabluwani, untuk mengujiku. Jadi dikasih nikmat, dikasih duit untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Apakah saya syukur atau tidak? Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya uang itu juga ujian. Ketika punya uang, mau syukur atau tidak? Kalau kita ini punya uang, Kang duitmu kayak mana Kang? Biasa atau bisnis, mana pinter golek duit. Kalau kita mengatakan seperti itu, nggak lulus ujian. Berarti kita nggak syukur kepada Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena kenikmatan dunia ini untuk ujian, Allah juga setting manusia ini gampang nggak syukur. Setting manusia ini gampang nggak syukur. Wa idza adzaqna an-nasa rahmah. Ketika manusia ini mendapatkan kenikmatan, fariha biha. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan manusia ini fariha biha. Senang dengan kenikmatan itu sampai lupa kepada yang memberi nikmat. Sawah kula panen, Pak. Masya Allah. Panen saat ini Jun seger, sehat. Niku krana saking pintere kula nandur. Hati dimuliakan, kalau kita membanggakan nikmat, kita nisbatkan, kita kembalikan kepada diri kita, enggak syukur, masuk neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika manusia dapat nikmat, dia itu diuji mau syukur atau tidak. Ketika seorang manusia ini diberi kesusahan, juga diuji mau sabar atau tidak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kita ini mendapatkan kesusahan, kita sabar, masuk surga. Tapi kalau ketika mendapatkan kesusahan, kita nggak sabar malah ngomel. Kula ndek wingi Mbak, Masya Allah, nandur pari pun sehat, lemu-lemu, tiba-tiba datang hama, potong leher, entek kabeh. Wis, mati aku carane ngene. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata seperti ini kata-kata yang orang tidak sabar, enggak lulus ujian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar itu adalah ketika terkena musibah yang pertama. As-sabru fis sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama. Kalau kita ini punya uang hilang 1 miliar, maka kita ngomel sana, ngomel sini, ngomel sana, ngomel sini, marah sana, marah sini. Kemudian setelah berbulan-bulan sudah agak lupa uangnya, kita mengatakan, wis kula tak sabar mawon. Nah niki sampun takdiri Allah, niki sudah takdirnya Allah, saya sabar aja. Gak kanggo hadirin. Sabar setelah kita terbiasa dengan musibah itu gak ada gunanya. Diceritakan suatu ketika ada seorang wanita kehilangan anaknya. Maka dinasihati oleh Rasulullah, kamu tuh jangan susah, sabar saja, ini adalah ujian. Maka perempuan tadi ngomel, kamu gak ngerasakan ya, enak-enak aja nasihatin orang. Lah saya ini loh, ditinggal anak, apa gak susah saya ini? Pokoknya ringkasnya wanita tadi marah-marah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa hari dia baru sadar yang menasihati dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pokoknya sabar sekarang ditinggal anak saya. As-sabru fis sadmatil ula. Nek sabare nembe saniki mboten kanggo. Sabar biyen nika nalikane duwe ilang, sabar masuk surga. Sabar sakniki biasa. Itu bukan karena sabar, tapi karena kita sudah lupa dengan ujian itu. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini kalau dapatkan musibah, kita sabar saat itu juga. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Maka karena dunia ini ujian, Allah Subhanahu wa taala bikin suasana dunia ini bermacam-macam. Ada orang-orang yang alim, itu juga ujian. Dia sombong enggak ketika dijadikan orang alim? Dia mau ngajari orang-orang yang jahil atau tidak? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jahil ini juga diuji oleh Allah. Mau belajar kepada orang-orang yang alim atau tidak? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini semua diuji. Yang mimpin musyawarah diuji, yang ikut musyawarah juga diuji. Yang mimpin musyawarah mutuskan dengan hawa nafsu atau karena Allah? Kalau kita musyawarah karena hawa nafsu, nggak lulus ujian. Yang ikut musyawarah juga diuji, mau taat keputusan musyawarah atau tidak? Kalau kita ngengkel diputuskan musyawarah, nggak lulus ujian. Kalau kita taat, lulus ujian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bayan diuji, mau sabar atau tidak? Lihat orang-orang ngantuk. Orang-orang yang mendengarkan juga diuji, kuat menahan ngantuknya atau tidak? Kalau kita itu melek, kita tahan-tahan terus, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sehat hadirin. Karena di dalam agama itu walladzina jahadu, yang ada nilainya yang susah payah. Maka kalau bayin kok ngantuk, kok dipaksa-paksa terus, insya Allah itu ganjarannya lebih gede. Maka insya Allah kita mulai semua insya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini harus memahami ini. Kalau orang itu tidak paham di dunia ini sebagai tempat ujian, maka dia ini akan sibuk dengan kemauannya sendiri. Tapi kalau dia itu terasa bahwasanya saya diuji, maka dia mesti akan hati-hati. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun juga namanya ujian itu mesti ada akhirannya. Namanya ujian mesti ada akhirannya. Ujian SMP, ujian SMA ada akhirannya. Ujian SD juga ada akhirannya. Begitu juga ujian di dunia ini ada akhirannya juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman bedanya kalau ujian dunia, kalau ujian SMP yaitu tanggal berakhirnya jelas. Bapak, kamu nanti akan ujian. Seorang guru bilang pada muridnya tanggal 23 April sampai tanggal 25. Mulainya jelas, akhirnya jelas. Itu kalau ujian sekolahan. Tapi kalau ujian ini, ujian di dunia ini, akhirnya nggak jelas. Akhirnya ujian dunia ini nggak jelas. Nanti malam malaikat Israel datang bisa. Kemudian 1 tahun lagi juga bisa. 1 detik lagi juga bisa. Jadi akhir ujian kita ini nggak jelas. Orang muda juga bisa cepat selesainya, orang tua juga bisa cepat selesainya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih sulit lagi, ujian di dunia ini sudah waktunya nggak jelas kapan selesainya. Kemudian yang dinilai itu akhirnya. Walaupun kita itu sholat, zikir, amal ibadah, 1 detik sebelum mati, naudzubillah min dzalik, kita tidak iman, langsung dihukumi nggak iman, neraka selama-lamanya. Walaupun kita ini amalnya nggak jelas, kok sebelum mati tobat diterima Allah, masuk surga. Nah, ini yang repotnya hadirin. Yang repot itu akhirnya mboten jelas, dan yang dinilai itu akhirnya. Almar'u yamutu ala ma yahya. Manusia itu matinya sesuai dengan hidupnya. Berarti kita ini dalam bahaya atau tidak hadirin? Oh, dalam bahaya besar. Kalau kita tidak hati-hati, naudzubillah min dzalik, nggak lulus ujian, dan nggak lulus ujian itu celakanya itu bukan 1 tahun 2 tahun. Dan ujian itu nggak bisa diulang. Kalau sekarang ujian SMA nggak lulus, bisa ujian ulang. Kalau di akhirat nggak ada. Sekali nggak lulus, ya nggak lulus, alawas-lawas sih. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana caranya? Biar kita ini lulus ujian, mati dalam keadaan iman. Bagaimana caranya? Caranya satu saja, perbaikan iman
24 jam imannya lurus terus. Jangan sampai ada satu kedipan mata pun dalam keadaan kita ini imannya lemah. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini imannya jos, kuat ketika di markas. Nanti kalau sudah pulang khidmat teler lagi. Hadirin mulia, berarti kita ini dalam bahaya. Karena kita ini nggak tentu matinya di markas atau di rumah. Lah kalau pas matinya imannya naik, alhamdulillah. Lah kalau pas imannya teler, naudzubillah min dzalik. Maka iman itu harus selalu ada di dalam hati kita 24 jam, melek, tidur, makan, minum, kerja, dakwah. Iman harus selalu naik terus. Insyaallah hadirin. Kemudian yang kedua kali, supaya kita ini lulus ujian, supaya kita ini imannya terjaga terus, adalah kalau kita ini membuat suasana agama di dalam kehidupan kita. Orang tuh kalau hidup di dalam suasana agama, suasana dakwah, suasana mahalah, suasana halakoh, suasana markas, suasana perjuangan, insya Allah dia tidak akan keluar dari Islam, dia akan selamat imannya, mati dalam keadaan iman. Tapi kalau orang tuh hidupnya tidak dalam suasana agama, walaupun toh hari ini imannya notok langit, nanti lama-lama turun, akhirnya layu kering imannya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pohon, kita lihat pohon tuh kapan bisa subur? Ketika dia itu masih di dalam suasana tanah, akarnya di dalam tanah, dia masih terkena panasnya matahari, terkena dinginnya angin malam, disirami, maka dia akan subur karena di dalam suasana. Kadang-kadang gogroki, godong kadang-kadang gogroki, tapi nanti akan tumbuh lagi karena dia masih dalam suasana. Begitu juga manusia ini, kalau masih dalam suasana agama, teler-teler sedikit wajar lah, nggak nisab 1 bulan 2 bulan wajar, tapi nanti insya Allah suatu saat keluar lagi. Tapi kalau pohon itu sudah dikeluarkan dari suasana, kita potong, kita putuskan dia dari hubungan dengan tanah, apa yang terjadi? Satu hari dia masih hijau, masih basah kayunya, tapi lama-lama 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan berubah jadi kayu yang kering, akhirnya jadi kayu bakar, dibakar habis. Begitu juga diri kita, kalau kita ini tidak letakkan dalam suasana agama, nanti lama-lama iman layu. Lah kok pas layu Israel lewat, naudzubillah min dzalik, wis gak tahu nanti nasib kita bagaimana. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini diperintahkan hijrah ke Madinah. Kenapa kok diperintahkan hijrah ke Madinah? Karena di kota Madinah itu ada suasana agama. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha menempatkan diri kita dalam suasana agama. Di rumah kita kaitkan diri kita dengan suasana agama, hidupkan taklim rumah. Kemudian ketika di masjid, hidupkan suasana agama di masjid. Bagaimana masjid kita hidup 5 amal, taklimnya 2,5 jamnya, dan lain sebagainya. Insyaallah hadirin. Kemudian kita juga harus kita kaitkan diri kita dengan program-program Jaulah 1, Jaulah 2, Musyawarah Halaqah. Nanti kalau orang itu hidupnya dikaitkan dengan suasana agama, luweh okeh selamete daripada tidaknya. Memang ada orang-orang itu sudah terkait suasana agama, kemudian tetap beling, ada. Tapi itu bukan peraturan umum. Peraturan umum, orang itu kalau amal agama insya Allah selamat. Perkara yang enggak umum jangan kita jadikan patokan. Dan ada juga orang tidak di dalam suasana agama, imannya selamat, ada. Tapi jangan kita jadikan patokan. An-nadir la hukmalah. Perkara ini beda aja mbok dadekne patokan, jajare para ulama. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang minum baygon enggak mati, ada. Jadi orang itu memang ada, tidak dalam suasana agama selamat itu ada. Tetapi itu jarang dan langka. Kita ikut peraturan umum saja, dudukkan diri kita dalam suasana agama, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah sekarang ini suasana agama itu belum ada. Maka kita perlu membuat suasana agama. Bagaimana caranya? Caranya kita korbankan waktu kita korbankan diri kita, harta kita untuk membuat suasana agama. Monggo daftarkan nama 4 bulan. Monggo. Insyaallah semuanya hadirin.